Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai first and follow post sebagai dasar dari predictive parsing atau recursive decision parsing yang tidak memiliki backtrack. Nah, selain kedua fungsi tersebut, sebenarnya yang dibutuhkan untuk kita bisa membuat suatu predictive parser atau non-recursive predictive parser adalah grammar yang kita sebut sebagai LL1 grammar. Nah, dalam video kali ini kita akan menjelaskan seperti apa yang disebut sebagai LL1 grammar tersebut. LL1 merupakan suatu singkatan. Jadi setiap huruf di dalam LL1 itu akan mewakili singkatan. L pertama itu menyatakan left to right scanning. Jadi kita akan melakukan suatu scanning dari kiri ke kanan. Kalau misalnya kita punya suatu simbol yang menyatakan misalnya E sama dengan E aksen T, misalnya seperti ini, maka kita akan men-scan suatu simbol itu dari kiri ke kanan. Jadi dengan kata lain dari E aksen ke T. Itu arti L pertama. Jadi kita melakukan scanning suatu input, scanning suatu aturan produksi dari kiri ke kanan. Itu arti L pertama. Nah, L kedua menyatakan leftmost derivation. Ini sudah kita pernah bahas sebelumnya, yang menyatakan bahwa kita melakukan penurunan atau derivasi aturan produksi itu berdasarkan simbol non-terminal paling kiri. Baru nanti bergerak ke kanan. Nah, kemudian ada yang berbeda, yaitu 1. Angka 1 di dalam tanda kurung ini menyatakan seberapa banyak input simbol yang akan kita perhatikan atau kita lihat dalam satu proses. Jadi kalau misalnya ada input simbol A, B, B, maka kalau kita berdasarkan LL gambar itu kita pasti akan melakukan scanning dari kiri ke kanan. Tetapi kita juga akan melihat mana input yang akan kita gunakan dalam satu proses derivasi. Jadi misalnya satu-satu seperti ini. Juga dari kiri ke kanan. Nah, gunanya kita melihat satu input di dalam satu proses derivasi, satu langkah derivasi adalah untuk menentukan aturan produksi. Jika kalau misalnya kita punya aturan produksi seperti ini, atau nah, misalnya kita punya dua aturan produksi seperti ini, maka dengan kita melihat satu input simbol pada pada satu waktu, kita bisa menentukan sebenarnya mana aturan produksi yang digunakan di antara keduanya. Misalnya yang A, misalnya sekarang kita lihat input simbolnya A, ya maka kita akan lebih memilih grammar yang kedua ketimbang yang pertama karena ada kesamaan pada terminal pertamanya. Jadi dengan demikian sebenarnya kita bisa simpulkan LL1 grammar adalah suatu kelas grammar yang biasanya digunakan untuk membuat recursive decision parser tanpa backtracking atau yang kita lebih kenal dengan nama predictive parser. Nah, kalau kita definisikan ke dalam suatu definisi formal, maka LL1 itu adalah suatu grammar yang memenuhi kondisi jika dan hanya jika ya. Jadi ini jika dan hanya jika. Kalau kita punya aturan produksi seperti ini, A dipetakan menjadi alfa atau beta, maka alfa atau beta itu merupakan dua produksi yang sangat berbeda atau distinct production dari grammar G tersebut. Nah, untuk menentukan apakah dua produksi tersebut distinct atau tidak, kita kita akan melihat kondisi-kondisi berikut apakah terpenuhi atau tidak. Kondisi pertama adalah tidak ada non-terminal A yang dimana kalau kita lihat alfa dan beta bisa menurunkan atau menderivasikan string yang dimulai dari A.
Jadi tidak boleh ada kedua kalau misalnya kita punya terminal A yang di kedua alfa atau beta ada penurunan yang dimulai dengan A. Itu tidak boleh ada. Nah, aturan kedua menyatakan hanya ada satu di antara alfa atau beta yang bisa menurunkan empty string atau epsilon. Jadi kalau sudah ada di alfa, nggak boleh ada di beta. Kalau sudah ada di beta, tidak boleh ada di alfa. Aturan terakhir, kalau misalnya kita punya aturan di mana beta bisa melakukan derivasi ke epsilon, maka alfa tidak boleh memiliki derivasi menuju string yang dimulai dengan terminal yang ada di dalam follow A. Ingat lagi bahwa follow A adalah suatu set himpunan terminal yang mengikuti langsung A atau dari sebelah kanannya A. Nah, sebaliknya juga berlaku kalau misalnya epsilonnya diturunkan di A alfa, maka beta tidak boleh ada penurunan yang dimulai dengan apapun yang ada di following A. Nah, aturan ini mungkin agak membingungkan kalau kita baca apa adanya. Tapi dengan menggunakan definisi first dan follow, kita bisa mendefinisikan ulang kondisi itu dengan lebih mudah. Jadi aturan pertama dan kedua itu sebenarnya menyatakan sama seperti ini. Bahwa first alpha dan first beta itu tidak boleh ada anggota himpunan yang sama sekali. Jadi kalau dibahasakan first join dengan first beta itu adalah himpunan kosong. Jadi kalau kita joinkan, atau ini kan istilah irisan ya. Kalau kita iriskan, maka tidak ada irisannya. Jadi dengan kata lain, setiap elemen di first alpha itu tidak ada di first beta, dan juga sebaliknya. Nah, aturan ketiga sebenarnya menyatakan hal ini. Kalau misalnya ada epsilon di dalam first beta, maka first alpha dan follow A itu harus tidak beririsan. Jadi tidak boleh ada irisannya. Jadi sebaliknya juga sama. Kalau misalnya epsilon yang ada di first alpha, maka first beta dan follow alpha yang tidak boleh beririsan. Jadi di sini menyatakan berarti kalau kita simpulkan bahwa satu LL1 grammar itu akan terpenuhi kalau antara first alpha dan first beta itu tidak ada irisannya. Kemudian kalau misalnya salah satu first-nya ada epsilon, maka first yang lain itu tidak ada irisannya dengan follow A. Nah, tidak ada irisan itu bisa kita sebut misalnya seperti ini. Kalau misalnya first alpha itu anggotanya adalah A dan B, dan first beta itu sama dengan C dan epsilon, maka ini yang kita sebut tidak beririsan. Anda lihat bahwa tidak ada elemen yang sama ya di antara kedua himpunan tersebut. Nah, dengan demikian, kalau misalnya di sini, ini kita lihat ada first beta yang ada epsilonnya. Maka seharusnya first alpha itu tidak boleh ada irisannya dengan follow A. Berarti di sini follow A itu harus selain A dan beta. Boleh C. Seperti ini nggak masalah. Jadi kondisi seperti ini itu menyatakan bahwa grammar kita adalah grammar LL1. Nah, bagaimana kita bisa mencapai LL1 grammar? Nah, ingat lagi bahwa pada saat pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai left recursion dengan left factoring. Di situ sudah kita bahas bahwa keduanya itu kita gunakan agar kita bisa mendapatkan grammar yang sesuai untuk top-down parsing. Jadi itulah yang harus kita lakukan. Pertama, kita harus menghilangkan semua left recursion. Dengan kata lain, kita tidak boleh punya aturan seperti ini.
Ini kan immediate. Jadi tidak boleh ada immediate recursion. Left recursion ini tidak boleh ada. Yang seperti ini juga tidak boleh ada. Yang left recursion-nya juga tidak boleh ada. Jadi ini tidak boleh ada. Sementara kalau left factoring sudah kita bahas ya. Left factoring adalah suatu proses di mana kita membuat grammar kita itu lebih sesuai dengan top-down parsing. Nah, di dalam LL1 kita juga punya transition diagram. Transition diagram itu merupakan suatu state diagram yang bisa kita gunakan untuk memvisualisasikan predictive parser. Jadi nanti predictive parser kerjanya seperti apa, itu bisa divisualisasikan dengan transition diagram. Nah, yang perlu Anda ingat adalah antara transition diagram dengan state diagram pada pushdown automata atau finite automata itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau misalnya di finite automata, state diagram itu digunakan untuk menggambarkan proses dari lexical analisisnya. Sementara kalau transition diagram, kita hanya melihat transisi dari aturan produksinya saja. Nah, untuk membuat suatu state diagram, transition diagram, kita membutuhkan LL1 grammar. Ingat lagi bahwa LL1 grammar itu bisa kita peroleh setelah kita melakukan eliminasi left recursive dan left faktorisasi. Jadi untuk membuat transition diagram, kita cukup melakukan hal ini. Jadi kita membuat state diagram itu untuk setiap non-terminal A di dalam grammar tersebut. Nah, untuk setiap non-terminal tersebut, kita lakukan hal-hal ini. Pertama, kita buat initial dan return state untuk A. Kemudian, kita cari semua aturan produksi A dan kita buat suatu path dari initial state ke final state dengan setiap setiap edge itu dilambangkan dengan elemen dari aturan produksinya. Jadi misalnya seperti ini. Jadi kalau misal sebenarnya ini nanti kalau kita misalnya ada dua state seperti ini yang melambangkan n sama akhir, maka nanti di sini itu kita akan punya state-state tambahan di mana kita akan menambahkan ini sebagai X1, X2 dan seterusnya sampai akhirnya di sini adalah Xn. Jadi ini adalah cara bagaimana kita membuat transition diagram. Nah, kita akan jelaskan dengan contoh berikut. Misal kita punya suatu aturan produksi seperti ini. E aksen itu akan diturunkan menjadi plus T E aksen atau epsilon. Maka transition diagramnya seperti yang Anda lihat seperti ini. Nah, kenapa ini bisa seperti ini? Ya, kita akan lakukan yang tadi. Ingat bahwa apa yang harus kita lakukan. Misalnya kalau kita ingin si transisi diagram untuk E aksen, maka kita buat dulu start state sama end state. Nah, setelahnya kita lihat semua aturan produksi untuk E aksen. Dan kita buat path dari start ini ke end dengan menggunakan aturan produksinya. Lihat di sini kita punya dua aturan produksi ya, yang plus T E aksen dengan yang epsilon. Nah, kita buat dulu yang, jadi ini kalau mau digambarkan seperti ini, kita buatkan dulu yang plus T E aksen dengan ingat lagi bahwa nanti setiap elemen di dalam string produksi ini akan menjadi edge, dengan kata lain label di mana dia akan melakukan transisi. Di sini ada 3 transisi, berarti setidaknya ada 2 state tambahan sehingga total state aja 4. Jadi ini akan menjadi 1, 2, 3, dan 4. Dimana ini start state-nya, 4 adalah akhirnya. Kemudian kita tambahkan edge pertama untuk tanda plus.
edge kedua untuk tanda T, dan yang terakhir untuk E aksen. Nah, ini belum selesai karena kita punya aturan produksi kedua yang E aksen itu menuju ke ini. Nah, ini lihat, kita cuma punya satu transisi untuk sampai ke akhir. Berarti, ya sudah dari transisi start, kita tambahkan satu edge lagi untuk menyatakan bahwa ini adalah transisi epsilon. Nah, itu bagaimana kita membuat suatu transition diagram. Dan nanti transition diagram ini bisa kita gunakan untuk tadi memvisualisasikan bagaimana predictive parser kita bekerja. Oke, demikian penjelasan untuk video ini. Terima kasih, kita akan bertemu lagi di video selanjutnya.